I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? 3. Hai, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Orin Claudia Marjan. Saya dari program studi antropologi sosial dengan NPM 063220111020. Ya baik, di sini saya akan coba menceritakan mengenai legenda Danau Tolire sebagai memenuhi mata kuliah lokal. Guys, mari kita simak cerita Danau Tolire. Ya, jadi teman-teman, Pulau Ternate adalah pulau yang tidak hanya kaya akan rempah-rempahnya, namun juga cerita rakyat serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, salah satu kisah rakyat Ternate yang menjadi legenda dan dikenang hingga masa kini adalah cerita asal-usul terjadinya Danau Tolire. Nuansa mistis bercampur harum mewarnai kisah klasik rakyat Ternate ini. Uniknya, tempat-tempat yang menjadi bagian dari cerita ini masih dapat disaksikan sehingga saat ini. Alkisah seorang ayah yang berhubungan intim dengan putrinya hingga sang putri tersebut mengandung. Padahal sang ayah konon katanya adalah seorang pemimpin desa yang terletak di kaki gunung Gamalama dan cukup dihormati oleh warganya. Nah, setelah berhubungan melakukan itu diketahui oleh penduduk desa, ayah dan putrinya ini pun mendapatkan hukuman sosial dan diusir dari desa tempat mereka berada. Nah, dalam kondisi sangat malu, sang ayah dan putrinya pun pergi dari desa tempat mereka tinggal. Namun, belum sempat mereka pergi, sebuah gempa bumi dahsyat pun terjadi melanda desa tersebut. Ya, beberapa warga percaya bahwa gempa itu merupakan hukuman dari Yang Maha Kuasa karena perbuatan maksiat antara ayah dan putrinya tersebut. Nah, desa itu pun terguncang dengan tanah yang retak, muncul air dan menenggelamkan seluruh desa serta penduduknya ke dalam bumi. Akhirnya desa tersebut pun menjadi sebuah danau raksasa yang dikenal sebagai Danau Tolire Besar. Kutukan ini tidak berhenti sampai di sini. Nah, sang putri yang mengetahui datangnya bencana pun sempat melarikan diri hingga ke tepian pesisir laut. Nah, namun kutukan gempa tersebut tetap terjadi dan melanda tanah tempat putri tersebut berpijak. Musibah yang terjadi di desa mereka pun kembali terjadi dan menciptakan danau lainnya yang lebih kecil dan dikenal sebagai Danau Tolire Kecil. Hingga saat ini, masyarakat Ternate masih mempercayai kisah legenda ini dengan menganggap Danau Tolire Besar sebagai simbol dari sang ayah terkutuk dan Danau Tolire Kecil sebagai simbol keberadaan putri sang ayah tersebut. Nah, kisah memilukan ini juga menimpa penduduk desa tersebut. Nah, mereka ikut terkena imbas dosa dari ayah dan putrinya itu, dan sang kuasa pun mengutuk mereka semua menjadi buaya putih, penjaga Danau Tolire Besar yang awalnya adalah desa mereka. Kisah ini memang dipercaya hanya sebatas legenda, namun menurut pengakuan warga setempat bahwa sudah banyak wisatawan maupun penduduk lokal yang melihat langsung keberadaan buaya-buaya putih penunggu Danau Tolire Besar dengan mata kepala sendiri. Terkait kutukan ini, warga setempat juga percaya bahwa tidak ada satupun orang yang mampu melemparkan batu hingga ke tengah danau. Berbagai kisah yang terkait dengan legenda ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Danau Tolire. Nah, bahkan para penjual makanan yang ada di dalam kompleks objek wisata Danau Tolire pun dapat menjual batu-batu kerikil untuk membuktikan bahwa tidak ada satupun yang dapat melempar batu hingga ke tengah danau. Nah, anehnya hingga kini memang tidak ada satupun orang yang mampu melempar batu hingga ke tengah danau. Biasanya, sejauh apapun lemparnya, lemparan itu hanya akan berakhir di pinggir danau atau kembali ke tebing tempat terpijak.
sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.